Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Oracle Jawa. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan diberikan berkah melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini aku mencoba untuk membaca untuk kalian para minggu pon di bulan September. Tapi sebelumnya aku mau disclaimer, pembacaan ini bersifat general. Kalau nggak cocok jangan marah, jadilah penonton yang bijak karena di sini menarik energi dari banyak orang. Dan buat kamu yang baru gabung, boleh bantu agar channelku berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Dan pastikan kamu juga mau komen ya, untuk supaya channel ini semakin banyak penonton ya. Semoga kalian yang mau membantu like, share, dan komen, semoga kalian selalu diberikan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan. Kita langsung saja ke pembacaan ya. Energi apa yang terbaca untuk kalian para minggu pon? Kita lihat energinya, kita shuffle kartunya ya. Kita lihat untuk kehidupan kalian para minggu pon. Lalu untuk baris kedua ini ada untuk keuangan 3 kartu, lalu dilanjutkan dengan 3 kartu lagi untuk karir kalian ya. Dan kita shuffle dulu. Di sini untuk asmara kalian yang single dan asmara kalian yang berpasangan. Oke, para minggu pon. Minggu pon, kamu itu lagi diarahkan buat nyeimbangin hidup kamu. Jangan terlalu buru-buru ngambil keputusan. Hidup kamu itu butuh harmoni, terutama dalam hubungan dengan orang-orang di sekitar kamu. Ada kompetisi, ada gesekan mungkin dari lingkungan kamu ya. Kadang kayak bukan masalah besar tapi bikin kamu itu capek hati. Dan kalau kamu itu terus ditarik ke drama orang lain gitu loh ya, padahal itu bukan masalah kamu ya, tapi kamu itu seolah kayak ditarik terus ke masalah orang lain. Dan bisa juga ini ada perang batin yang kamu alami ya, ada luka atau ada kecewa, dan ini bisa karena pertemanan, keluarga, asmara yang enggak berjalan sesuai harapan kamu. Ini bisa jadi momen healing buat kamu. Kamu itu bakal ditantang buat lebih berdiri teguh sama pendirian kamu. Kamu itu akan ada di situasi di mana kamu itu harus membela diri atau membuktikan dirimu ke orang lain ya. Ada hubungan personal yang agak goyah, bisa dengan teman dekat, pasangan, atau orang yang biasanya akrab sama kamu. Ada miskomunikasi di sini, ada perasaan nggak sejalan. Meskipun kamu capek, kamu itu masih kuat. Dan di sini ada tanda kamu itu berusaha untuk bertahan. Jangan keras kepala terus dan menyimpan semua sendiri ya. Istirahat itu juga penting. Di sini dalam kehidupan kamu sekarang ada campuran antara tantangan dalam hubungan, luka hati, dan rasa harus kuat menghadapi kompetisi. Tapi di sini ada awal keseimbangan, harmonisasi ya, dan nunjukin kalau kamu itu bisa balance, bisa bertahan. Ini fase buat belajar lebih sabar, lebih healing, dan ngerti siapa aja yang benar-benar nge-support kamu.
Dan untuk keuangan, di sini ada keputusan penting soal uang. Mungkin kamu itu harus milih antara dua peluang atau cara kamu pakai uang ya. Intinya harus sesuai sama nilai dan hati kamu, dan awal baru ini yang bakal bagus di keuangan kamu ya. Bisa tanda ada peluang rezeki, ada tawaran kecil, tapi juga ada hal yang cukup menjanjikan, ada ide baru yang bisa nambah income kamu. Ada kebahagiaan dari segi keuangan, bisa berupa hadiah, bantuan, atau sesuatu yang bikin kamu itu ngerasa disayang sama semesta. Intinya keuangan kamu itu ada vibe awal baru dan keberkahan. Jadi kalau ada peluang kecil, jangan disepelekan. Bisa jadi ini akan berkembang jadi hal yang jauh lebih besar. Dan untuk karir, ada kerjasama penting di bulan September. Kamu itu bakal berkembang kalau kamu itu mau belajar dari orang-orang lain dan nunjukin skill kamu. Kamu itu bisa sukses kalau kamu itu tetap tenang, sabar, ya, dan nggak kebawa emosi. Karir kamu itu bakal diwarnai kemampuan untuk mengendalikan perasaan dan kasih, ya. Vibe-nya itu kayak kamu itu lebih bijak gitu loh ya di karir ya. Dan hal-hal yang biasanya bikin kamu ragu, bikin kamu takut, ini bakal kebuka. Jadi lebih transparan gitu loh. Nggak ada yang ditutup-tutupi lagi. Kamu itu juga kayak lagi belajar lebih jujur sama diri sendiri soal tujuan kamu di pekerjaan, ya, di karirmu, di bisnismu. Intinya karir kamu ke depan itu bakal bagus kalau kamu itu mau kerjasama, ya. Tapi di sini kamu harus tetap tenang, jujur sama diri sendiri ya. Ada vibe healing, mungkin kamu itu lagi di situasi yang sebelumnya yang bikin kamu itu kurang nyaman ya. Lalu untuk asmara yang single, kamu itu punya daya tarik tinggi di bulan September ini ya. Ada aura pede ya. Ada hal yang bikin kamu itu gampang dinotis sama orang ya. Jadi kalau ada yang ngedeket itu bukan kebetulan ya. Semesta sudah menyiapkan itu. Ada banyak pilihan, ada banyak imajinasi soal cinta, tapi hati-hati. Jangan sampai kamu bingung sendiri ya. Nggak semua orang itu yang terlihat manis itu benar-benar tulus ya. Di sini cinta buat kamu itu butuh proses. Kamu itu kayak nggak boleh buru-buru. Kamu itu kayak harus lebih ke arah yang nunggu hasil dari usaha energi yang sudah kamu tanam ya. Single vibe-nya kamu itu powerful, banyak yang tertarik, tapi semesta minta kamu itu buat sabar ya. Seleksi dengan hati-hati, jangan terburu-buru jatuh hati. Sedangkan untuk kamu yang berpasangan ya, atau yang sudah menikah, hubungan kamu dan pasangan ini lagi ada di persimpangan, kayak butuh lagi nentuin arah ya. Kamu itu kayak mau dibawa kemana gitu ya. Hubungan kalian itu dipengaruhi oleh takdir dan perubahan besar. Ada fase naik turunnya yang harus kalian terima di bulan September ini bareng-bareng ya. Ada risiko sakit hati, ada pengkhianatan, ada perasaan tertusuk ya. Bisa jadi tanda ending lama menuju awal baru, atau ada perasaan harus let go dari sesuatu demi hubungan ya. Untuk pasangan, hubungan kalian ini lagi diuji takdir dan perubahan besar. Bisa jadi titik balik buat kalian. Apakah mau sama-sama bangkit lebih kuat atau harus lepasin hal yang udah nyakitin gitu loh. Dan kita lanjut untuk pesan semesta. Di sini kamu itu lagi diajarin buat kamu itu lebih ngalir, nikmati ritme hidup kamu. Jangan kaku sama hasil. Jadi intinya jangan terlalu serius sampai kamu itu lupa senang-senang ya. Hidup dan cinta itu layaknya tarian ya. Kadang kamu itu
yang memimpin, kadang kamu itu yang harus mengikuti. Tapi kalau kamu bisa let it flow dengan musik semesta, hasilnya itu bakal indah, ya. Jadi bergerak aja terus, nggak usah mikir hal-hal yang lain, ya. Sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak semesta. Biarkan semua berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan dan semesta inginkan untuk kehidupan kamu, ya. Jadi nggak perlu terlalu berpikir banyak, ya. Nggak usah terlalu, pokoknya ikutin aja, let it flow, ya, let it flow. Semua akan indah pada waktunya. Dan di sini aku mau mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian para Minggu Pon, ya. Di sini untuk kalian yang sudah like, share, komen, subscribe, bahkan menonton sampai akhir, aku ucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, kemudahan dalam segala urusan. Dan semoga kehidupan kalian ke depannya itu jauh lebih baik, ya. Oke, para Minggu Pon, sampai di sini pembacaan kali ini. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai ketemu di pembacaan-pembacaan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.